Hai Sobat L, Anda di Elenio. Pernah menonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk atau pernah membaca novelnya? Kapal yang dituliskan ke dalam sebuah novel oleh Buya Hamka tersebut ternyata bukanlah kapal fiksi, tapi memang kapal asli milik Belanda yang karam di laut sekitar Lamongan, Jawa Timur. Tercatat 153 penumpang selamat, 58 penumpang tewas, dan 42 lainnya hilang dalam peristiwa tersebut. Selain kapal Van der Wijk yang pernah tenggelam di lautan Indonesia, masih ada lagi catatan kelam tentang dunia perairan di Indonesia. Elenio mencoba merangkumnya ke dalam 3 peristiwa kapal tenggelam mengerikan di Indonesia. Nomor 3. KM Sinar Bangun. 18 Juni 2018, awan kesedihan membalut langit Danau Toba yang menjadi saksi peristiwa memilukan dalam catatan sejarah danau tersebut. Kapal motor atau KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba saat menempuh rute penyeberangan dari Pelabuhan Simanindo Pulau Samosir ke Pelabuhan Tiga Ras Simalungun. Kapal dengan panjang 17 meter dan lebar 4 meter itu memiliki kapasitas 45 penumpang. Namun saat kejadian dimasuki ratusan orang. Tidak ada yang tahu pasti berapa orang yang masuk ke dalam KM Sinar Bangun hari itu, karena tidak ada catatan manifest penumpang dari kapal tersebut. Investigasi awal menunjukkan ada 80 penumpang yang masuk ke kapal, kemudian berubah menjadi 70 penumpang. Namun petugas evakuasi terus mendapat laporan dari keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka di kapal tersebut. Saksi mata di pelabuhan mengatakan ada 200 orang penumpang yang masuk ke kapal tersebut, ditambah 50-an kendaraan dan barang-barang lainnya yang membuat kapal tersebut kelebihan muatan. Catatan akhir investigasi menunjukkan ada 188 orang yang naik ke kapal tersebut, dengan 18 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 164 orang dinyatakan hilang. Diduga para penumpang terjebak di kapal kayu tersebut dan tenggelam ke dasar danau di kedalaman 450-500 meter. Penyebab tenggelamnya kapal Sinar Bangun adalah cuaca buruk. BMKG setempat telah melarang penyeberangan di Danau Toba beberapa jam sebelum kejadian. Pihak terkait menyatakan pelayaran KM Sinar Bangun sore itu ilegal karena tidak memiliki manifest dan surat izin pelayaran. Anehnya lagi, nahkoda kapal tersebut tidak ada dalam daftar korban KM Sinar Bangun, yang artinya saat kejadian kapal tersebut dibawa oleh nahkoda palsu atau nahkoda tembak. Nahkoda aslinya pun ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian tersebut. Hasil rilis investigasi KNKT ada 19 poin yang menjadi catatan atas kejadian tersebut. Di antaranya ukuran kapal yang tidak sesuai sertifikat kapal. Kapal bergeladak tunggal tersebut ternyata memiliki 3 geladak, serta tidak adanya manifest penumpang selama bertahun-tahun penyeberangan kapal tersebut di Danau Toba. Nomor 2. Kapal Van Inhofe. Selain kapal Van der Wijk yang pernah tenggelam di Indonesia, ada kapal Belanda lainnya yang juga pernah tenggelam di lautan Indonesia, tepatnya di Samudra Hindia dekat Kepulauan Nias. Peristiwa itu terjadi 19 Januari 1942 saat Perang Dunia Kedua. Kapal Van Inhofe membawa 478 internir Jerman yang menjadi tawanan mereka. Tawanan itu ditahan di kamp-kamp penahanan Belanda di Sumatera. Selain tawanan tersebut, kapal Van Inhofe juga membawa 110 orang Belanda. Kapal Van Inhofe berangkat dari Sibolga setelah mendapat perintah dari Padang untuk memindahkan tawanan dari Sumatera ke India. Kapal berangkat pada 15 Januari 1942 dari Sibolga. Saat melintasi perairan Kepulauan Nias, kapal tersebut diserang oleh pesawat tempur Jepang yang baru sampai di Air Bangis beberapa hari sebelumnya. Pesawat tempur Jepang melepas 3 bom ke arah kapal Van Inhofe. 2 bom meledak di sekitar kapal tersebut, dan 1 bom meledak tepat di kapal penumpang milik perusahaan pelayaran Belanda itu. Atas peristiwa itu, 407 tawanan Jerman meninggal. Sumber lain menyebutkan 412 tawanan meninggal. Sisanya terkatung-katung di lautan hingga akhirnya selamat dan terdampar ke Pulau Nias. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibuatlah palang peringatan di gereja BKPN Teluk Dalam Nias. 1. KMP Tampo Mas II. Catatan sejarah tidak akan pernah melupakan kapal motor penyeberangan atau KMP Tampo Mas II. Tenggelamnya KMP Tampo Mas II di Kepulauan Masalembo, Laut Jawa adalah sejarah terkelam dunia pelayaran Indonesia. KMP Tampo Mas II berlayar dari Padang menuju Tanjung Priuk dan dari Tanjung Priuk menuju Ujung Pandang. Malam 25 Januari 1981 terjadi badai laut yang hebat. Dilaporkan ada beberapa mesin yang mengalami kebocoran bahan bakar,
dan puntung rokok yang berasal dari lubang ventilasi membuat timbulnya percikan api. Awak kapal mencoba memadamkan api dengan tabung pemadam portable, namun gagal. Api semakin membesar karena pintu dek yang terbuka. Tenaga utama kapal akhirnya mati. Generator darurat yang dimiliki KMP Tampo Mas II juga gagal beroperasi. Bahan bakar dari kendaraan bermotor yang dibawa kapal ini semakin membuat api membesar. Ratusan penumpang menyelamatkan diri dengan sekoci yang diturunkan awak kapal. Sebagian lagi nekat melompat ke lautan lepas untuk menyelamatkan diri. Dalam manifest penumpang ada 1054 penumpang terdaftar, ditambah 82 orang awak kapal. Namun diperkirakan ada 1442 penumpang di dalam kapal, termasuk para penumpang gelap. Sebuah sumber menyebutkan angka taksiran banyak penumpang gelap sekitar 300 orang. Tim penyelamat memperkirakan 431 orang tewas, 143 mayat ditemukan dan 288 orang hilang bersama kapal. Sementara itu 753 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, yaitu mencapai 666 orang tewas. 27 Januari 1981, tepatnya pukul 12.45 WIB atau pukul 13.45 WITA, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampo Mas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya, bersama 288 korban tewas di dek kapal. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya dia sempat mengirimkan pesan untuk nahkoda KM Sangihe yang berada di dekat KMP Tampo Mas II. Tolong kirimi aku air dan makanan, karena aku hendak tetap berada di kapal sampai detik akhir. Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampo Mas II yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh Agus K. Sumirat nahkoda KM Sangihe. Hasil investigasi menunjukkan api berasal dari gesekan kendaraan roda 2 di ruang belakang saat terjadi badai laut. Investigasi juga menunjukkan tidak ada masalah di mesin kapal ini. Namun di sisi lain banyak kejanggalan dari kapal Tampo Mas II ini. Kapal ini adalah kapal bekas yang sebelumnya bernama MV Great Emerald yang diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries. Kapal ini dibeli PT PAN dari perusahaan Jepang, Komodo Marine seharga 8,3 juta US dollar. Persoalannya adalah pihak Jepang sempat memperingatkan penggunaan kapal ini karena sudah berumur 25 tahun. Belum lagi ada perusahaan swasta yang menolak membeli kapal ini seharga 8,6 juta US dollar. Namun saat itu PT PAN tetap membeli kapal ini dan melakukan pelayaran pertamanya yang langsung kandas di lautan. Banyak pihak yang merasa ada hal yang ditutupi dari kejadian naas ini.